Pada tutorial kali ini kita akan bahas penggunaan if else yang digunakan lebih dari sekali. Dan contohnya sudah terlihat di layar di sini. Oke. Integer min, integer nilai. Di sini saya siapkan sebuah variabel nilai untuk menerima inputan dari user scanf nilai di sini. Lalu ada blok logika if. Tapi else-nya tidak terlihat. Perhatikan, di sini tidak terlihat else. Nah, penggunaan bentuk yang seperti ini sebenarnya efek else-nya muncul secara implisit, tidak tertulis secara eksplisit. Kenapa? Mari kita lihat. Jika nilai lebih besar dari 85, lebih besar sama dengan 85, dan nilai kurang dari 100, maka dicetak lulus dan grade-nya A. Artinya, true statement, ini adalah true statement. True statement ini akan dikerjakan jika dan hanya jika nilai yang diinput antara 85 hingga 100. Kalau nilainya di luar dari range tersebut, di luar dari 85 atau 100, maka secara implisit yang dikerjakan adalah bagian yang lain. Bagian ini tidak akan dikerjakan. Bagian lain yang mana? Kita lihat lagi baris yang ke bawah. Ke-11. Di sini ada blok if berikutnya. Di blok if berikutnya ini, yang secara implisit akan dikerjakan jika bagian ini bernilai false secara implisit. Sekali lagi tidak secara eksplisit. Sebenarnya dalam struktur ini semuanya adalah true statement. Ini juga true statement. Tapi dengan mengkondisikan range yang berbeda, yang lebih kecil, efek yang didapatkan adalah efek else. Di sini kita lihat, jika nilai lebih besar sama dengan 75 dan nilai kurang di 85, artinya di antara 75 hingga 8499. Tidak sampai 85, karena kalau 85 yang dikerjakan dengan gradient ini. Otomatis jika nilai yang diinput katakanlah 77, bagian yang ini tidak akan dikerjakan, tapi bagian ini nanti akan dikerjakan, grade-nya B. Dan efek ini dapat kita gunakan terus-menerus selama kita memiliki range yang ingin kita evaluasi. Dalam hal ini, nilai yang diinput akan dibagi menjadi grade A sampai E berdasarkan batas-batas range ini. Artinya, jika dia antara 85 sampai 100, masuk ke grade A. Jika antara 75 sampai 8499 grade B, 60 sampai 7499 C, 45 sampai 5999 adalah D, dan jika antara 0 hingga 4499 adalah E. Tapi mohon diingat, karena yang kita scanf adalah tipe data integer tidak mendukung desimal, maka yang dapat diterima hanyalah bilangan bulat tanpa desimal. Sampailah kita pada bagian yang if di sini. Yang bagian terakhir. Bagaimana kalau nilai yang diinput ternyata tidak masuk dalam range itu semua? Bukan 0 sampai 100. Di sini ada pengecekan satu lagi yang kita siapkan. Jika nilai kurang dari 0 atau lambang 2 pipa, ini adalah OR. Sedangkan lambang NN adalah N. Kalau N itu artinya kedua-duanya harus betul. Kalau OR itu berarti salah satu saja betul, maka dianggap betul. Ini adalah dua pernyataan logika yang berbeda jika nilai kurang dari 0 atau nilai lebih besar dari 100. Misalnya kita masukkan nilainya 102. Maka yang dicetak adalah ini. Printf, input nilai antara 0 dan 100. Artinya kita meminta diinput lagi nilai 0 sampai 100. Bagaimana kalau yang saya input kurang dari 0, Pak? Minus 5 misalnya. Maka nilai yang di sini bernilai true. Meskipun yang ini bernilai false, maka kembalian dari keduanya adalah tetap true.
Secara singkat, kita bisa membuat sebuah tabel di sini, hubungan and, or, dan true false-nya. Jika true itu digunakan 1, dan true, baru mengembalikan true. Ini katakanlah ini A, ini B, ini adalah outputnya, hasil. Ya. Jika, ini saya belum boleh pakai or. Ini untuk N. Jika true, false dinotasikan dengan 0, maka hasilnya adalah false. Jika false, true, maka hasilnya adalah false. Jika false, maka hasilnya adalah false. Itu untuk logika N. Sedangkan untuk OR-nya, hubungannya adalah sebagai berikut. Jika di sini saya balikin, false, tetap false. Jika false, true, akan menjadi true. Salah satu saja true sudah oke. Jika true, false akan menjadi true. Sedangkan terakhir jika true akan menjadi true. Di OR mengembalikan true lebih banyak. Salah satu saja dari komponennya true, maka akan mengembalikan hasil true. Tolong diperhatikan di sini menggunakan lambang pipa yang dapat kalian ketikkan ada pada tombol keyboard di atas, tombol enter. Oke, mari kita lihat in action seperti apa code ini berjalan. Input nilai mata kuliah saya akan contoh dengan nilai yang baik dulu, misalnya 98. Yang tercetak adalah lulus grade A. Jadi yang dikerjakan adalah yang ini. Yang lain saat dievaluasi, nilai tersebut akan mengembalikan false, sehingga true statement tidak dikerjakan, false di sini, true statement tidak dikerjakan, dan seterusnya. Hingga paling bawah tidak ada yang tercetak karena hasil pengecekan logikanya selalu false. Nilai 98 hanya benar pada pengecekan logika di baris 7. Saya lanjut lagi di sini, input mata kuliah. Oke, saya contoh saja untuk yang nilainya C 61. Lulus dengan grade C. Dan sebagai penutup saya akan uji cobakan dengan nilai yang lebih dari 100, katakanlah 123. Maka yang dicetakkanlah input nilai antara 0 dan 100. Ini adalah contoh penggunaan if else untuk menghitung grade, di mana else-nya tidak tertulis secara eksplisit, tapi dengan struktur dan susunan seperti yang terlihat pada code pada layar, Anda bisa melihat bahwa else-nya muncul secara implisit. Terima kasih, kita berjumpa lagi di tutorial berikutnya.